Oke, plus 1 ya. Jadi 7 plus 1 plus 1 yang terakhir ini juga yang jadi kunci dan sangat penting ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah 7 plus 1 hal yang harus Anda lakukan ketika website Anda mengalami penurunan peringkat. Bismillahirrahmanirrahim, masih bersama saya Devri ya. Kali ini saya akan membahas tentang 7 plus 1 hal ya yang harus Anda lakukan ketika website Anda mengalami penurunan peringkat. Ya, video ini sengaja saya buat karena masih banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait, "Mas, peringkat website saya turun ya. Kenapa ya dan apa solusinya?" Walaupun sebenarnya saya sudah pernah membuat beberapa video tentang ini ya. Tapi ini kita rangkum semuanya, kita jadikan satu, dan inilah hal-hal yang saya lakukan ketika website saya, website klien saya, atau website-website yang dikelola oleh saya dan tim mengalami penurunan peringkat, terutama penurunan yang secara drastis. Ya, tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita mulai ya dari step yang pertama. Step yang pertama adalah ketika website Anda mengalami penurunan peringkat, yang pertama Anda harus cek laporan dari Google Search Console ya. Jadi sekali lagi Anda harus cek, yang pertama cek duluan laporan dari Google Search Console ya. Jika ada masalah segera perbaiki, dan setelah selesai silakan klik validasi. Jadi biasanya kalau ada masalah di Google Search Console, kecuali Anda belum mendaftarkan websitenya di Google Search Console. Kalau Anda belum daftarkan berarti ya nggak ketahuan ya masalahnya seperti apa. Kalau Anda saat ini belum mendaftarkan website Anda di Google Search Console, segera daftarkan dulu. Cara daftarnya, kalau tidak salah ingat, saya pernah juga buatkan kontennya ya di devriansa.net. Silahkan cek website saya devriansa.net. Oke, kalau sudah didaftarkan, maksud saya, silahkan cek laporannya ya. Silahkan cek laporan dari Google Search Console-nya apakah ada masalah. Karena setiap website pasti masalahnya berbeda. Contoh yang baru-baru ini terjadi, yang juga videonya sudah saya buatkan ya. Beberapa hari lalu, kalau nggak salah di hari Sabtu saya publish videonya tentang apa? Tentang permasalahan main entity ya dari FAQ. Itu laporan dari Google Search Console. Kalau ada permasalahan seperti itu langsung perbaiki. Terkadang ada masalah di mobilenya, di AMP-nya, atau di segala macamnya ya. Jadi itu yang segera Anda perbaiki. Sekali lagi karena masalah setiap website berbeda. Jadi Anda cek masalahnya di mana, itu yang Anda perbaiki. Dan biasanya juga Google memberitahu ya, selain memberitahu ini masalahnya ini gitu ya, masalahnya misalkan A, kemudian solusinya juga dikasih tahu oleh Google ya melalui Google Search Console. Oke, itu yang pertama. Kalau ternyata, oh mas ternyata nggak ada masalah di Google Search Console saya, berarti Anda masuk ke step yang kedua atau hal yang kedua yang perlu Anda perhatikan. Oke, yang kedua adalah cek backlinknya. Ya, cek backlinknya. Apakah ada tindakan backlink berlebihan ya, atau ada serangan backlink ya? Jika ada, segera lakukan deself-link ya, karena beberapa kali saya temukan ya, beberapa alumni ya konsul ke saya, "Mas Devri, website saya turun. Mas Devri, website saya peringkatnya mental." Ternyata dikirimi backlink spam ya. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya banyak sekali ya. Di sini saya nggak bicarakan teknisnya, Anda bisa search sendiri ya. Salah satunya kalau Anda mau gunakan yang gratisan, di Google Search Console ada laporannya ya. Google Search Console nanti ada di menu sebelah kiri ya. Menu sebelah kiri nanti ada namanya link ya, yang gambarnya kotak-kotak lah. Nanti coba saya sisipkan gambarnya. Itu Anda klik ya. Anda klik di sana, kemudian nanti Anda lihat apakah backlink yang masuk ke sana benar-benar backlink yang Anda lakukan, atau Anda mendapati backlink yang janggal. Oh, ini kayaknya saya nggak pernah backlink di sini, kok ada? Anda cek websitenya, itu website apa? Kalau ternyata websitenya website yang dilarang oleh Google, seperti website judi, ya website pornografi, dan website lainnya yang memberikan backlink ke website Anda, segera lakukan deself-link. Bagaimana cara dishuffle-nya itu juga sudah pernah saya buatkan kontennya. Nanti mungkin akan saya sisipkan di bawah video ini atau di deskripsi YouTube. Oke, yang kedua ya, ternyata mas backlinknya kayaknya nggak ada masalah ya. Setelah Anda cek backlinknya nggak ada masalah nih mas. Oke, kita lanjut step yang ketiga. Apa yang harus dicek? Yang ketiga adalah cek duplikat konten ya. Khawatir konten Anda diduplikat orang ya. Kalau tadinya sudah masuk, ternyata karena website konten Anda diduplikat, akhirnya peringkatnya menjadi turun. Memangnya bisa seperti itu mas? Bisa ya.
kita menduplikat atau kita diduplikat orang, ya, biasanya juga kita kena dampaknya. Kalau misalkan ternyata, oh iya mas diduplikat, oh sorry, ceknya pakai apa dulu nih? Ceknya bisa pakai DupliCecker, ya, bisa juga pakai Copyscape. Anda cek duluan. Nanti ketahuan tuh website mana saja yang menduplikat website Anda. Kalau di DupliCecker ketahuan duplikatnya berapa persen. Tekan duplikatnya di bawah 10%. Itu yang sudah pernah saya ajarkan juga. Ya. Mas, ternyata website saya diduplikat. Bagaimana solusinya? Solusinya ada dua. Anda bisa laporkan di Google DMCA, ya, tapi itu lama ya. Atau solusi yang kedua, Anda bisa edit konten Anda sehingga menjadi orisinil lagi ya, tidak duplikat lagi. Seperti itu. Ya, kalau mau orang yang menduplikatnya kapok, laporkan saja di Google DMCA. Nanti website yang menduplikat Anda akan di take down ya dari halaman pencarian Google, akan dihilangkan. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke step yang keempat. Kalau misalkan tadi ternyata enggak juga mas, enggak diduplikat konten ya, ternyata 100% masih orisinil. Oke. Yang keempat adalah Anda ingat-ingat ya kapan terakhir Anda posting artikel baru. Nah, kapan terakhir Anda posting artikel baru? Oh iya mas, ternyata saya postingnya beberapa bulan lalu ya. Terakhir posting artikel baru itu beberapa bulan lalu. Ya. Jika sudah lama tidak posting, maka Anda coba dulu lakukan postingan rutin. Bisa jadi karena itu. Ya, bisa jadi karena itu sekali lagi ya. Karena ada beberapa kejadian juga di website klien ya, yang websitenya mental, websitenya turun. Saya hanya sarankan, atau di website alumni yang peringkatnya mental atau turun, saya hanya sarankan coba posting rutin dulu sehari satu. Sampai kapan? Sampai websitenya stabil lagi peringkatnya. Dan ternyata ketika itu kita lakukan, websitenya perlahan-lahan naik. Itu. Oke, ternyata yang keempat adalah mas saya rutin posting konten. Berarti bukan ini masalahnya. Oke, kita cari masalah berikutnya, cek yang kelima. Oke, ingat-ingat teknik SEO apa saja yang pernah Anda lakukan ya. Jadi Anda ingat-ingat dari awal website ini dibuat ya sampai saat ini, teknik SEO apa saja yang sudah Anda lakukan di dalam websitenya. Oke, kemudian lihat panduan Google ya. Kemudian Anda lihat panduan Google, panduannya sudah pernah saya posting di devriansa.net/SEO-2019. Ya, ada link yang menuju ke panduan Google-nya. Anda cek, Anda amati ya, teknik SEO yang Anda lakukan apakah sudah sesuai dengan panduan tersebut atau belum. Jika ternyata, oh ternyata saya pernah melanggar teknik yang diajarkan Google nih, dari panduan ini ternyata yang dilarang ya, ternyata saya lakukan. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Oke. Berarti kalau misalkan Anda melanggar, ya Anda harus perbaiki. Contoh misalkan pelanggaran-pelanggaran yang belakangan sering terjadi adalah misalkan, oh, ternyata saya menggunakan spin konten. Oke, kalau Anda menggunakan spin konten, ya Anda perbaiki satu-satu tuh artikel-artikel Anda yang menggunakan spin. Ya, Anda perbaiki. Kemudian kalau misalkan ternyata saya menggunakan backlink tools ya, saya menggunakan tools untuk backlink ya, Anda disavow backlinknya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Anda ingat-ingat teknik apa sih? Bukan teknik yang belakangan ini Anda lakukan ya, bukan. Karena ada beberapa alumni waktu itu, mas kok peringkat saya nggak naik-naik ya. Dia bicarakan peringkat saya nggak naik-naik. Saya tanya, apa saja yang kamu lakukan? Saya melakukan semua yang diajarkan Mas Devri. Ya, dalam beberapa bulan terakhir ini saya hanya melakukan apa saja yang diajarkan oleh Mas Devri. Saya bilang bukan hanya yang beberapa bulan ini kamu lakukan, tapi dari awal website ini dibuat sampai sekarang apa yang kamu lakukan. Karena kenapa? Karena memang mungkin dulunya nggak masalah nih ya. Ketika Anda melakukan beberapa tahun lalu teknik tersebut nggak masalah. Tapi ketika Anda sekarang ya, karena ada update algoritma Google ya, Google mencari tuh ya masalah-masalah Anda yang lalu-lalu ya, itu dicari oleh Google dengan update-update algoritmanya. Nah, sehingga baru kena di tahun ini gitu. Walaupun sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Karena itu juga sudah beberapa kali terbukti ya, ketika oh iya dulu pernah pakai tools untuk backlink, tapi ini udah lama banget mas, udah beberapa tahun lalu, dulu nggak kenapa-napa. Ya dulu karena algoritmanya beda, algoritma sekarang berubah gitu ya, sehingga Anda harus perbaiki. Kemudian hanya di disavow-link ya udah selesai, peringkatnya perlahan naik gitu ya. Tapi perlahan, nggak mungkin ketika Anda perbaiki langsung naik lagi gitu ya, naiknya perlahan. Oke, jadi itu, jadi ingat-ingat teknik SEO apa saja yang pernah Anda lakukan ketika Anda samakan dengan panduan Google, oh ternyata ini melanggar, Anda perbaiki. Oke ya. Oke, kemudian yang keenam ya,
cek servernya ya, cek servernya apakah dalam beberapa hari terakhir servernya mengalami down atau nggak bisa diakses websitenya. Kalau iya, ya itu berarti masalahnya ada di sana. Pastikan servernya tidak akan seperti itu lagi, atau kalau misalkan mau jaga-jaga udah ganti aja, pindah server yang jauh lebih bagus. Karena ini juga masalah. Saya pernah hanya down beberapa jam saja, ya lumayan lama juga sih, 4 atau 5 jam. Besoknya peringkatnya langsung drop. Ya, jadi cek itu. Kemudian yang berikutnya ya, di cek server itu apakah website sudah cukup cepat. Ya, apakah website Anda sudah cukup cepat? Karena terkadang website lambat itu selain dari temanya, selain dari plugin yang Anda gunakan, terkadang juga dari servernya. Jadi pastikan server yang Anda gunakan sudah cukup cepat. Kalau belum, ya saran saya adalah Anda ganti. Ada nggak Mas server yang direkomendasikan? Nanti akan saya sisipkan juga di deskripsi YouTube ya, atau di bawah video ini. Oke, yang ketujuh ya, cek apakah ada update algoritma ya. Itu juga Anda perlu cek. Ceknya di mana Mas? Ada banyak website-website luar seperti Search Engine Land, kemudian Search Engine Journal, SEO Roundtable ya. Itu juga Anda bisa cek ya. Di sana sering ada update-update. Kalau misalkan Google ada update algoritma, mereka langsung kasih tahu. Ya, Anda cek duluan nih, apakah ada update algoritma Google? Kalau ada, Anda lihat lagi teknik yang Anda lakukan, apakah teknik yang Anda lakukan itu termasuk yang terkena dari dampak algoritma ini, ya update algoritmanya. Kalau iya, ya mau nggak mau Anda perbaiki. Ya, karena kan kita nggak tahu nih update-nya apa. Atau kalau misalkan update-nya ternyata harus ada yang Anda tambahkan, maka Anda tambahkan. Contoh, misalkan update-nya tentang kecepatan website gitu ya. Oh, ternyata website-website yang lambat mental nih. Ya, berarti Anda perbaiki kecepatannya. Ternyata Anda cek lagi, oh kecepatan saya masih kurang bagus nih. Kalau dicek menggunakan Google PageSpeed Insights atau GTmetrix ya. Silakan Anda perbaiki kecepatannya. Seperti itulah. Jadi kan update ini beda-beda ya. Update-nya karena apa? Dan Anda perhatikan website Anda apakah sudah sesuai dengan update algoritmanya. Kalau belum, Anda perbaiki. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Oke, plus 1 ya. Jadi 7 plus 1. Plus 1 yang terakhir, ini juga yang jadi kunci dan sangat penting ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah cek optimasi yang dilakukan apakah sudah maksimal. Sesuai dengan teknik yang Anda imani ya. Sesuai dengan teknik yang Anda lakukan gitu. Kepercayaan Anda lah. Karena kalau misalkan teknik saya dengan teknik Anda mungkin kan berbeda. Tapi apakah teknik Anda itu sudah optimal, sudah maksimal Anda lakukan? Contoh, di pelatihan saya membagi tekniknya itu menjadi 8 teknik. Ya, apakah Anda sudah melakukan sampai teknik ke-8? Ataukah masih, oh ini masih berjalan nih pelatihannya, baru teknik 6 yang saya lakukan. Kalau masih baru sampai teknik 6 atau bahkan baru sampai teknik 5, 4 mengalami naik turun, itu wajar. Itu wajar, biarkan aja, nggak masalah. Teruskan saja optimasinya. Ya, teruskan saja optimasinya. Jadi kalau misalkan, oh saya baru sampai teknik 6 Mas Devri, tapi peringkat saya sudah naik tadinya kemudian turun lagi. Biarkan saja, Anda teruskan saja dulu ya. Anda teruskan saja dulu optimasinya dengan teknik ke-7 dan teknik ke-8. Sekali lagi itu kalau Anda alumni pelatihan atau Anda peserta pelatihan. Kalau misalkan Anda bukan peserta pelatihan, ya udah, Anda lihat aja, cek teknik yang Anda gunakan itu sebenarnya seperti apa sih, sampai ujungnya tuh seperti apa. Jadi Anda mulai sekarang harus dirangkum ya. Teknik yang Anda lakukan itu Anda buat dulu. Misalkan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, ya harus berurutan. Jadi ketika Anda, oh ini kok nggak naik-naik, oh saya baru melakukan sampai teknik keempat. Di teknik Anda misalkan ya, berarti Anda perlu tambahkan teknik kelimanya. Intinya seperti itu. Kalau optimasinya belum dilakukan, maka wajar ya. Sekali lagi, kalau optimasinya belum selesai dilakukan ya, belum sampai full, maka wajar peringkatnya masih naik turun. Nanti kalau misalkan sudah selesai sampai teknik terakhir, saya sudah melakukan semuanya tapi kok nggak naik-naik, berarti ini ada yang salah. Gitu ya. Jadi itulah 7 plus 1 ya, penyebab atau hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika website Anda mengalami penurunan peringkat. Oke, kita ulang lagi ya, kita rangkum lagi. Yang pertama adalah Anda cek dulu laporan dari Google Search Console, apakah ada yang error atau tidak. Kalau ada yang error, segera perbaiki. Yang kedua, Anda cek backlinknya, apakah ada backlink yang mencurigakan ya. Saya nggak pernah backlink ke sini kok tiba-tiba ada. Anda cek websitenya apakah
itu backlink spam atau bukan. Kalau misalkan itu ternyata oh ini spam nih, ya Anda segera disavoling. Yang ketiga adalah cek duplikat konten. Walaupun artikel Anda tidak duplikat, tapi kalau artikel Anda diduplikat orang, itu pun bisa menyebabkan peringkatnya turun. Oke, yang keempat adalah ingat-ingat kapan terakhir Anda posting artikel baru. Kalau misalkan ternyata sudah lama sekali tidak posting artikel baru, Anda lakukan posting rutin dulu sampai peringkatnya stabil. Kemudian yang kelima, ingat-ingat teknik SEO apa saja yang pernah Anda lakukan dan pastikan teknik-teknik itu sudah sesuai dengan algoritma Google terbaru, ya. Kalau misalkan belum, segera diperbaiki. Kemudian yang keempat adalah cek servernya apakah pernah down, kemudian speednya seperti apa. Kalau misalkan memang jelek, sering down ya servernya, silakan ganti server. Kemudian yang ketujuh ya, cek apakah ada update algoritma. Kalau memang ada update algoritma, cari tahu update-nya itu ke arah mana dan perbaiki website Anda sesuai dengan algoritma terbarunya. Yang terakhir adalah cek optimasi yang Anda lakukan. Apakah optimasinya sudah selesai dilakukan semuanya atau belum selesai? Ya, kalau optimasinya masih berjalan, sekali lagi itu wajar naik turun peringkat. Nanti kalau optimasinya sudah selesai dilakukan sampai ke backlink, ya biasanya itu peringkatnya akan jauh lebih stabil. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga dengan dengan konten yang ini Anda paham betul ya ketika peringkat website Anda turun apa yang harus Anda lakukan. Itu saja dari saya ya. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.